malam ini kita agendanya ini pemeriksaan ahli. Ahli yang pertama itu kita periksa ahli pidana, dan yang kedua itu kita periksa ahli Perkawinan. bisa dibilang perkawinan itu, tapi mencakup hak asuh anak juga kapasitas. Perkawinan, ya. Ya. Jadi dalam pemeriksaannya itu dijelaskan soal mens reanya nih, soal niatan jahat dalam tindakan perkara. Perkara kali ini adalah kan masalah tuduhan ayah kandung culik anak. Kira-kira ada nggak sih mens reanya? Nah, kita coba ilustrasikan seperti itu. Bisa dibilang gambaran dari ahli ini nyatakan, ayah kandung culik anak. Ini agak aneh gitu dia bilang. Ini menggelitik dia bilang lah. Agak absurd. Absurd kita bilangnya ini sangat berlawanan. Dan yang kedua kita juga bahas tentang perolehan barang bukti yang tidak sah. Ini bisa membatalkan nggak sih? Ya, tergantung dari bobotannya seperti apa. Bisa aja mengarah ke pembatalan dan lain-lainnya juga. Tapi ya kembali ke nanti hakim yang menjelaskan bagaimana, memutuskannya bagaimana. Habis itu dalam ahli yang kedua ini Ibu Putri, ahli perkawinan dan meliputi hak asuh anak juga. Dia juga menjelaskan, yang satu punya hak asuh, yang menang ini, tapi bukan berarti yang satu ini nggak bisa ketemu. Punya hak lain juga, ada namanya hak akses. Hak akses itu tujuannya apa sih? Ya supaya, ini kan fokusnya anak ya. Ya biar dapat perhatian dari kedua belah pihak. Tumbuh kembang anak kan tetap kembali lagi ayah dan ibu punya kewajiban dan punya hak juga. Nah, kalau misalkan ditutup-tutupin tuh bagaimana? Gak boleh dia bilang. Kedua ahli ini berkaitan dengan pidananya, berkaitan dengan konteks hak asuhnya juga, itu gak boleh saling nutupin hak asuh anaknya ini. Masalah akses ketemu ini gak boleh. Jangan semata-mata yang satu menang, seperti si DP dalam perkara kami ini, ujung-ujungnya malah jadi si DP nih udah J nggak boleh ketemu sama sekali, nggak boleh dia lihat bapaknya sama sekali. Ada si J ini nggak seperti itu cara mainnya. Aturan hukum kita berbeda, itu dia sih kurang lebihnya ya. Dan untuk masalah anak nih ya, udah dipanggil 3 kali, tapi pada akhirnya ya seperti yang di preskon sebelah, mereka bilang nggak mau menghadirkan. Nah, Ya, itu mau ngomong kenapa atau apanya ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang saya bisa bilang ya untuk perkara ini ya, anak ini kan titik tengahnya nih, korbannya nih. Yang diambil kan si anak. Kok nggak mau dihadirin nih? Kok nggak mau dihadirin? Ada apa sih? Ngumpet gak sih? Ngumpet kayaknya ini mah ada sesuatu yang disembunyikan dari DP nih soal anaknya nih. Ya kita nggak tahu apa, kita bahkan sampai detik ini kita nggak tahu nih anaknya bentuknya kayak apa, kondisinya gimana, sehat enggaknya, kita nggak pernah tahu nih. dan juga untuk penyidik juga belum datang ya sampai sekarang ini ya. Penyidik, Kami menunggu dan mungkin kami sudah menghubungi pihak reserse dari Bareskrim dan kami diundang untuk melakukan meeting secara online ya, melalui itu kepada Kombes. Karena di sini banyak kejanggalan dan kami sudah konfirmasi pengaduan kami karena saya ceritakan nih. Di sini nih ada nih dari panggil 3 kali, harusnya kan kalau dipidana itu kan polisi datang dong untuk menjelaskan siapa sih yang nangkep ini, gimana sih perkaranya, prosesnya bagaimana. kayak gimana. Tapi penyidik ini nggak datang, berarti seakan-akan ini fondasi dari tindak pidana ini tuh nggak berdiri gitu loh. nggak jelas. Ibaratnya kayak ini bangunan, bawahnya pakai gabus, lama-lama roboh atasnya, begitu. Udah Ya. dipanggil untuk jadi saksi di sidang belum? 3 kali. Sudah dipanggil patut juga, dan dalam setiap perkara pidana, penyidik yang menangani perkara ini itu wajib diperiksa. Biasanya 2-3 orang, tapi ini satu pun nggak ada. Batang hitungnya nggak ada itu. Aduh. Sampai saat ini dipanggil 3 kali nggak mau, nggak bisa hadir, alasannya ini itu kita nggak tahu apa, tapi yang jelas mereka nggak mau hadir. Iya. Berikut juga dengan DP yang nggak mau menghadirkan anaknya. Anaknya ini padahal wajib loh. Pengadilan udah panggil 3 kali, Betul. panggil patut. Mau gimana? Pengadilan tapi kalau mau paksa pun juga nggak bisa, karena pengadilan juga menghormati kondisi anaknya juga yang baru berumur 3 tahun sekian. Yang katanya lagi sakit. Yang katanya sih lagi sakit, tapi Katanya ya segitu. tapi lucunya aja. Kalau sakit kok ya temenin. Kalau Datang disakit, ke sini. kalau sakit kenapa minggu lalu datang ke pengadilan? Iya. Pertama itu. Kalau memang sakit kenapa besoknya
preskon sendiri, nggak bawa anak, bawalah anak kalau berani. Berarti siapa Tapi yang jangan lah ya, menentukan? tapi jangan, Ah, ya udahlah. karena kan masih di bawah umur, kita harus lindungi juga yang gini-gini ya. Nah, untuk kepentingan Ya, kita juga hormatilah ya. keputusan dia mau bagaimana seperti itu ya sudah. Karena kan memegang hak asuh. Ya, pemegang hak asuh katanya kan Hak seperti asuh, itu. ya. Tapi yang harus diingat dari hak asuh itu adalah nggak boleh nutup akses, nggak boleh nutup komunikasi. Itu yang disampaikan oleh kedua ahli kami dalam persidangan. Jadi tolong dihargai juga kedudukan klien kami selaku ayah kandungnya. Kalau misalkan ke depan yang nggak ditetapkan, bagaimana? Ya ini kan bermasalah di dia juga. Oke lah, anggaplah kasasi mereka menang sebagai pemegang hak asuh anak. Tapi kalau misalkan nggak bisa berimbang, nggak bisa adil ke pemegang hak akses juga, yaitu JE, ya itu bisa di-cut dong. Berarti dia nggak fit nih. Dikasih hak malah dia matiin yang sebelah, nggak kasih masuk. Kalau di klien kami ya pasti beda. Klien kami terbukti. Dari tingkat pertama, dari tingkat kedua, klien kami bilang, buka pintu, kamu mau datang silakan. Nggak apa-apa, main-main ke rumah silakan. Bahkan di momen ulang tahun anak aja, disuruh datang kok. Klien kami suruh si DP datang. Padahal status cerai loh. Tapi klien kami di sini masih ngundang, artinya apa? Menghargai. Klien kami menghargai posisi DP sebagai seorang ibu kandung. Tuh. Berbanding terbalik dengan DP ke klien kami pada saat ini. Nggak ada kabar, nggak tahu bentuknya seperti apa. Anak ini, apa kabar? Sakit kah? Gimana kah? Amit-amit yang lebih buruk, kita nggak tahu. Mau bagaimana ini? Ini anak loh. Kita bertanya-tanya di sini kan. Ini kita bukan rebutan soal barang ya, harus milik siapa, enggak. Klien kami cuma pengen ketemu kok, pengen lihat anak batang hidungnya mana nih. Pengen lihat kok. Sesimpel itu aja. Bagi dia bukan ibu yang baik ya. Seandainya sebuah anak dihadirkan. Oke, kalau mau dibilang seperti itu mungkin kacamata dia ya, terserah dia mau bilang apa. Tapi kalau dari kami ini, saya sama Alvin, kami ini bukan advokat kemarin sore. Udah lumayan lah lama berpraktik. Kami tahu aturan, kami tahu kedudukan pengadilan kayak gimana. Dia berarti nggak menghargai hukum, that's it. Saya bilang begitu. Hukum menghargai setiap orang. Dalam hal ini, dia mau menghadirkan anak, pengadilan minta untuk anak hadir, dan kita pun juga cara menghargai gimana sih dari pengadilan, dari jaksa, dari majelis pun juga pasti bilangnya apa? Buat sidang ramah anak, lepas baju, ngobrol selayaknya orang biasa lagi ngobrol nongkrong biasa. Lagi cocokkan lah sama komunikasi ke anak gimana sih, ya kan? Ini sebenarnya mungkin dia yang mesti belajar ya. Nih, Dia lagi lah nih, itu kan. sorry nih, izin, katanya kan sotoy, katanya so tahu kan. Ini saya bilang aja, yang saya tahu sih anak bawah umur boleh hadir. Keterangannya akan sedikit berbeda perhitungannya, bukan dianggap sebagai saksi yang kayak kita orang dewasa. Tapi saksi anak itu kalau di bawah umur dihitungnya sebagai petunjuk atau indicative evidence. Cuma jadi petunjuk aja, tetap perlu hadir. Karena kan dalam perkara ini kan dia dianggap sebagai korban. Bukan pelapor sebagai korban, tapi yang diambil, yang dijemput, itulah yang dianggap sebagai korban. Gak usah jauh-jauh. Perkara sebelum kita sidang aja minggu lalu, anak ada yang hadir. Semua orang suruh keluar. Nah pertanyaannya, ibaratnya di sini kan, ini kan sidang tertutup, berarti kan boleh dilaksanakan jatuhnya. Iya. Nah yang bilang katanya mesti 8 tahun segala macam, aduh kuliah dulu lah ya. Pintar-pintar Kuliah, gitu. Coba kuliah dicek dulu ya, mungkin SKS ada yang kurang ambil gitu mungkin kan. dipastikan aja. Soalnya saya yakin gini nih ya. Kami juga yakin pengadilan ini instansi yang udah profesional, yang bukan beracara kemarin sore. Anak dipanggil secara patut 3 kali ini, masa melanggar hukum sih dia? Oke lah, mungkin kalau keterbatasan bahasa anak umur 3 tahun dengan 8 tahun berbeda. Cara bicaranya mungkin agak berbeda. Tapi seenggaknya dari gestur anak kepada terdakwa, kepada si DP, ini kan juga jadi gambaran, bisa jadi petunjuk kepada hakim juga untuk melihat gambaran perkara ini gimana. Sedangkan dia nggak kooperatif, dia mau samarin, dia mau hilangkan semua, dia mau sembunyiin anak. Jadi sekarang saya tanya, yang benar-benar nyulik ini siapa? Yang udah akses siapa? Iya, yang nutup akses siapa, yang nyulik siapa sekarang?
Katanya gitu dia bilang. Katanya gitu ya. Kan pertanyaan saya begini. Waktu pas Karena dia itu ada CCTV-nya. Nah, CCTV. Iya. kalau gitu coba Pertanyaannya gini. Si Desi tahu di kamar ada siapa, dia masuk kamar si JE. Si DP masuk kamar JE. Enggak gini, kan kita ngomong kan saksi ya. Saksi itu kan orang yang melihat, orang yang mengetahui, orang yang menyaksikan secara langsung. Emang si DP itu emang datang ke kamar JE, masuk tok, halo mau ngitilin ya, ketahuan gitu. Katanya CCTV. Nah, CCTV jadi yang gini nih. mana? Nah, ini yang jadi masalah di dalam perkara ini ya. Jadi ini untuk wawasan juga semuanya. CCTV itu nggak bisa semata-mata berdiri sendiri. CCTV itu nggak semata-mata bisa kita rekam, simpan, kasih ke penyidik, selesai. Enggak. CCTV itu kan barang bukti digital. Harus diuji keabsahannya. Di dalam perkara ini nggak ada uji sama sekali. Main asal kasih aja lah. Kita nggak tahu ini orang siapa, mukanya nggak kelihatan. Emang bisa bilang ini JE? Nggak juga, kita nggak tahu perkaranya ini gimana. Kita juga nggak di tempat, makanya CCTV itu harus diuji lab krim. Dipastikan ini benar atau nggak rekamannya. Dari mereka nggak ada, dari penyidik nggak ada sama sekali. Itu dia yang jadi trouble. Membuktikan bahwa itu memang benar JE. Iya, nggak ada yang menunjukkan itu JE. Gimana? Oh wajar gak diituin, soalnya tau lah dari Kelapa Gading ke Sentul kan jauh Lepri. Capek, dia capek naik motor. Ya nggak tahu juga ya, cuman untuk yang itu. Ya ini kan Jauh sebenarnya labnya kan sangat disayangkan juga mau ngomong apa kan. Ini perkara masalah anak, masalah bapak kandung, masalah ibu kandung. Berkaitan dengan hak asuh anak. Kenapa nggak bisa ketemu baik-baik ngobrolin? Kan dari awal harusnya kan begitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Oke, berarti memang ada surat pernyataan yang maksudnya ini dalam tingkat pertama sebenarnya sih dalam awal-awal mau cerai. Itu di tahun 2024 kalau nggak salah ya. 2024 ada tanda tangan, bahkan klien kami dipaksa sama dia. Maksudnya cepetan loh, gue pengen tanda tangan. Jadi kita nggak ada paksaan sama sekali. Itu tanda tangan benar-benar murni dia mau sendiri, gitu loh. Dia pengen tanda tangan, intinya apa? Melepas hak asuh. Namun tiba-tiba saat persidangan malah, loh kok jadinya begini? Kok jadinya malah lanjut? Malah naik hak asuh anaknya segala macam punya masalah. Nah, yang jadi trouble di sini adalah ketika putusan Mahkamah Agung keluar, kan si ibu menang nih, si DP. Seminggu setelah amar keluar, amar putusan itu tanggal 23 Oktober. Seminggu kemudian, tanggal 30 Oktober, klien kami nganter si anak ke sekolah. Setelah nganter, kan ini proses lagi baris berbaris lah, anak kecil kan mau sekolah kan. Tiba-tiba DP datang, bawa pengacara, bawa bodyguard badan besar. Datang, acak-acak mau ngambil anak. Kami bisa buktikan surat dari sekolah, pengambilan anak ini di luar dari SOP. Kami tekankan di luar dari SOP. Ada fotonya juga di saat lagi ngambil. Maksud saya gini, kalau memang kita mikirin anak yang benar-benar mikirin anak ya, serius ya, kita peduli soal anak. Anak lagi mau sekolah, lagi mau belajar, malah dijemput pulang. Lah, anak mau ngapain ini? Kita aja bahkan sekarang sorry ya, kita satu keluarga nih nggak ada yang tahu. Si anak ini sekolah di mana sekarang? Dia pendidikan di mana sih? Jangan-jangan nggak disekolahin lagi. Kan umur 3 tahun kan biasanya ada lah preschool kita bilangnya, atau playgroup. Mana? Anak ini nggak ada info sama sekali. Bahkan kita nggak tahu dia tinggal di mana, rumahnya di mana, lagi ngapain, kondisi sehat kagak. Ini udah jalan seminggu kita nggak tahu dia sehat atau enggak loh. Begini ya, bisa bertemu dengan anak kapanpun, pertemuan yang tadi disebutin nggak ada. Jadi 1 minggu setelah amar putusan keluar, itu dia langsung datang ke sekolah ngambil aja. Nggak pakai basa-basi. Makanya sampai ada kegaduhan di sekolah. Bahkan dapat isunya adalah ada kontak fisik dengan pihak sekolah. Ini dia yang jadi masalah kan. Nah, sekolah sudah membantu dengan merilis surat. Kami akan buktikan di dalam persidangan. Nggak akan etis kalau kami buktikan di sini. Kami pengacara yang punya adab. Kami punya cara mainnya masing-masing yang lebih sesuai dengan aturan dan etika. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.